Iya, menarik. Anda dalam usia masih muda tadi kan tercatat juga sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Kalau boleh tahu waktu jadi menteri kan harus laporkan kekayaan. Berapa kekayaan yang dilaporkan waktu itu? 2 triliun lebih. Kalau dia bilang 2 triliun. masuk 50, enggak. Yang masuk 50 tuh Boy Thohir. Nah, siapa lebih kaya Anda atau Boy? Boy lah. Boy lah. Makanya justru lebih enak. Kenapa? Apa? Ini saya joke. Kebayang nggak kalau kakak saya lebih miskin dari saya? Tiap hari minta proyek ke saya. Jadi ini blessing juga ya? Blessing dia juga. lebih kaya ya? Jadi semua ada jalannya. Dia Tapi lebih siapa kaya. lebih pintar? Beda sih. Kalau saya sebenarnya, saya itu lebih fokus. Boy lebih overall. Tetapi kalau ditanya, misalnya contoh ini, joke aja. Gimana jadi Menteri BUMN? Ada hal yang juga saya nikmati. Saya menjadi orang yang lebih pintar. Karena sekarang saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berbagai jenis gitu. Jadi pelajaran berharga yang Boy nggak punya ya. Kan gini, kita itu sebagai manusia nggak boleh berhenti belajar. Nah ini yang kunci juga mungkin saya ya terus bisa beradaptasi karena belajar terus. Ya, salah satu catatan prestasi Anda selain di dalam dunia bisnis adalah sukses memimpin penyelenggaraan Asian Games. Nah, ini kan Indonesia harum namanya waktu itu ya. Bagaimana ceritanya kok bisa presiden minta Anda yang jadi tanda kutip ketua untuk menggerakkan semua kegiatan Asian Games ini? Ya, tentu suksesnya Asian Games itu harus kita contoh dalam penanganan COVID-19. Oke, apa itu? Karena kenapa? Suksesnya Asian Games itu bisa berjalan ketika masyarakat dan pemerintah bersatu mensukseskan. Dan saya kembali penting punya tim yang profesional dan baik. Saya mengambil the best talent yang ada di Indonesia untuk bantu saya. Termasuk yang namanya Wisnu Tama di bidang broadcast, yang namanya Motar Saman, yang bagus di lisensi karena backgroundnya bekas pimpinan Walt Disney. Dan banyak nama-nama yang saya tidak bisa persebutkan satu persatu. Nah, disitulah bagaimana kita melihat bangsa kita itu ternyata indah. Lihat aja dari pembukaannya, bagaimana kita itu kuat karena perbedaannya, bukan karena persamaannya, atau yang harus hari ini trennya disamakan. Ya, dan saya juga Muslim. Ya, tetapi kan dalam arti konteks yang lebih besar, bahwa memang Indonesia ini dibentuk dengan dasar-dasar yang berbeda, ya, menjadi satu. Dan sekarang banyak negara di dunia itu justru terpecah karena ini. Nah, ketika Anda sukses, kan semua orang bilang bahwa ini gara-gara sukses di Asian Games, kemudian Pak Jokowi merasa bahwa, wah, kalau Erik yang mimpin tim kampanye, tim sukses ini bakal bisa sukses. Bagaimana awal mula kemudian Presiden datang minta Anda itu gimana? Unik. Karena waktu itu pembukaan Asian Games itu kan tanggal 18 Agustus. Waktu itu sukses, tapi ada isu-isu yang terjadi. Tiketing kurang. Yang kapasitasnya kita pikir 40.000, 80.000. Antri tiket di mana-mana, kalau ingat waktu itu. Isu stuntman, Bapak Presiden. Wah, itu stuntman itu gitu. Nah, tanggal 19 malam saya dan Wisnu Tama dipanggil. Lalu ketemu dengan Bapak. Awalnya kita tuh udah prepare ditegur. Karena tiketing dan juga karena stuntman. Kita udah siapin skenario jawaban. Gitu. Ternyata pada saat dipanggil justru Bapak Presiden mengucapkan apresiasi. Bahwa terima kasih dan sampaikan kepada tim Asian Games, kalian sudah berbuat yang sangat luar biasa buat bangsa. Udah. Nah, begitu mau keluar, taunya dipanggil lagi saya. Beliau bilang, Pak Erik, masih mau bantu saya? Ya, saya pasti jawab, mau dong. Ditanya, masih maukah membantu saya? Apa yang terpikirkan hari itu? Ya, saya dengan polosnya ya siap. Tapi nggak tahu apa. Saya pikir kan Asian Games. Iya kan? Lalu beliau bilang, ya udah kalau gitu bagus, kalau gitu bantu saya jadi kampanye manajer. Saya kaget. Itu benar-benar saya benar-benar kaget. Langsung bilang iya atau bilang saya bilang, Pak, ini kan Asian Games masih berjalan.
Setelah itu pun ya belum tentu sukses. Ya, medali belum tahu dapat berapa. Penutupan belum. Nah, beliau bilang, "Ya, saya ngerti, tapi saya percaya dan saya perlu figur yang bisa menyatukan." Karena suka tidak suka, kan sekarang yang namanya di tim saya itu banyak partai, banyak relawan, banyak masukan, banyak pemikiran. Perlu ada figur yang independen. Yang mempersatukan. Yang bisa menselaraskan, mensinkronisasikan. Nah, lalu saya bilang, "Pak, boleh nggak kita selesaikan ASEAN Games dulu?" Nah, Bapak bilang, "Baik, tapi itu merupakan keputusan. Karena saya udah timbang-timbang yang terbaik." Ya, saya ya tentu saya bilang, "Baik Pak, kalau gitu nanti ya didiskusikan lagi." Kan halusnya begitu ya. Oke. Gitu. Nah, setelah penutupan tanggal 2 September, ya ternyata kejadian tanggal 6 September beliau panggil, ya beliau bilang, "Pak Erik, udah jangan sungkan-sungkan, ini yang harus kita jalankan, dan saya lihat ini penting bagaimana kita terus juga mengkampanyekan persatuan. Karena pasti unsur-unsur daripada kampanye ke depan ini selalu akan banyak perbedaannya." Tunggu dulu. Ini kan tadi kan saya bilang bahwa pengusaha biasanya tidak kalau bisa menjaga jarak dengan urusan politik. Itu saya sampaikan di diskusi itu, tapi kemudian akhirnya menerima itu. Beliau bilang, "Saya mau Pak Erik yang bisa mimpin." Jadi Anda nggak bisa nolak lagi? Ya, nggak bisa nolak. Dan terus terang, ya... Apa kata keluarga teman-teman ketika akhirnya, ini kan, maaf ya, ada teman Anda, Sandiaga Uno, yang ada di kubu sebelah. Iya, nah, iya, ini bagaimana dilemanya? Iya. Ini? Saya tentu begini, ketika saya disampaikan, ya saya tentu ke orang tua saya, kebetulan kan tinggal ibu. Iya, terus apa Ya, komentar ibu? Ibu ya sangat keberatan. Ya, Kenapa? Ya, ibu kan memang Urusan politik nggak bukan suka? orang politik gitu. Oke. Nah, tentu ya saya sampaikan, ya ini suatu hal yang tidak mudah. Saya mohon restu, seperti saya juga mohon restu ketika jadi ketua ASEAN Games. Karena gini, saya percaya restu ibu itu penting. Penting, iya. Dan biasanya orang sukses itu orang yang sayang sama ibunya. Gitu. Bukan berarti jangan sayang sama bapaknya ya. Nanti anak-anak kita kurang ajar sama kita. Nah, tapi tapi menarik ini. Banyak orang percaya tentang ibu ya. Ya. Oke. Alhamdulillah saya rasa dengan jargon-jargon politik kemarin, ya, di mana unsur perbedaannya sangat kental. Nah, dan hari ini terbukti bagaimana Bapak Presiden, pemimpin yang besar, Pak Prabowo juga pemimpin yang besar, bersatu, tidak melihat perbedaan yang sebelumnya. Tapi sekarang, bagaimana Anda menjelaskan kepada teman-teman di kubu sebelah? Wah, susah lah, susah. Nah, itu bagaimana? Itu hubungan jadi rusak atau tidak? Karena mereka akan bingung, kenapa nggak belain gua? Kan teman-teman akan begitu. Iya, memang nggak enak. Jadi menteri, teman kurang. Jadi TKN, jadi ASEAN Games temennya banyak waktu itu. Oke, karena semua gembira. Semua teman. Tapi begitu bicara politik, bicara kebijakan, temennya kurang terus sekarang. Sedih juga sebenarnya. Cuman ya beginilah, kan yang namanya jabatan itu ada saatnya. Pasti nanti sesudah kamu menjabat adalah konsolidasi.